A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Alhamdulillah, baik sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah kita hari ini masih melanjutkan sesi tanya jawab lah begitu ya. Belajar kosongan, Al-Quran dibaca bukan ketika ada masalah ya. Tapi kita berusaha untuk membaca Al-Quran gitu ya. Di waktu-waktu senggang atau khusus bahkan gitu ya. Agar ketika di dalam gelar kehidupan harian, kita bisa langsung menyikapi segala sesuatu dengan menggunakan prinsip sebagaimana yang Allah ajarkan. Nah, jadi membuka sesi tanya-jawab begini, tentu saya tidak akan membahas Al-Quran secara ketat begitu ya, tapi mengandalkan hasil bacaan untuk menyikapi semua fenomena yang ada di dalam kehidupan harian. Kita belajar untuk mengkonekkan antara prinsip-prinsip yang Allah ajarkan di Al-Quran dengan problematika, persoalan yang kita hadapi dalam kehidupan harian. Insya Allah semua yang disampaikan tidak ada literatur lain selain mengandalkan bacaan Al-Quran. Adapun insya Allah kalau ada jawaban-jawaban yang terkait dengan ayat-ayat tertentu, nanti di dalam rekamannya kita akan cari referensinya dan kita akan posting sebagai bagian dari materi begitu ya. Tapi saya ingin menjawab dengan bahasa awam, dengan bahasa umum gitu ya. Jadi mudah-mudahan hari ini banyak pertanyaan yang masuk. Dan mudah-mudahan yang masuk pun adalah pertanyaan yang jujur sesuai kebutuhan. Kita tidak butuh terlalu banyak mempertanyakan hal-hal yang seandainya gitu ya. Tapi yang paling penting yang kita tanyakan dan kita cari kunci jawabannya di Al-Quran adalah apa yang kita butuhkan hari ini gitu. Dan ketika kita ditimpa sebuah keadaan dan kita butuh jalan keluar, kita uji coba dengan menggunakan prinsip sebagaimana yang Allah ajarkan dan menanti buktinya gitu. Nah, bukti itu yang kemudian harus atau wajib disiarkan sebagai nikmat Allah. Dan kita harus menjadi saksi atas ayat-ayat Allah, yaitu tadi ya, untuk membangun keyakinan yang hak gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengikuti ilmu ya, bukan hanya sekedar melihat orang, contoh, tapi juga hakul yakin itu artinya dalam kehidupan kita sendiri pun harus ada buktinya gitu. Karena keyakinan itu hanya bisa meningkat seiring waktu dengan hadirnya bukti-bukti yang Allah tunjukkan ketika kita berserah diri dan bertasbih menggunakan prinsip-prinsip yang Allah ajarkan. Itu aja mungkin dari saya, Dra, pembukaannya. Jadi nanti dari sahabat-sahabat, topiknya sih tidak dibatasi, tapi mudah-mudahan yang relevan dengan keadaan harian ya, yang dihadapi. Mudah-mudahan mewakili dan menjadi sedekah. Itu aja dari saya, mungkin sebagai pembuka, kita langsung saja dengan pertanyaan ya, Dra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ulangi pertanyaannya. Enggak. Apa hukumnya untuk seorang istri yang mengikuti semua cara hidup, gaya hidup, dan lain-lain, kemauan dan segala yang suami ingin dia lakukan, meski istri tahu itu bertolak belakang dengan kata hati dan ilmu yang dia miliki. Contoh, kita diperintahkan zuhud, namun terbalik dengan suami yang punya gaya relatif harus mengikuti zaman dalam setiap gayanya, hingga konsumtif terhadap barang-barang yang fungsinya sangat tidak diperlukan, kecuali mengikuti tren dan baru fisiknya. Pernah istri menyampaikan, namun berujung pada pertengkaran. Suami senantiasa berprinsip rezeki saat ini dinikmati. Kondisi seperti ini sudah dimulai sejak awal bersama.
Prinsip seperti ini sudah dimulai sejak awal bersama. Prinsip istri taat ke suami, tidak membantah dan lain-lain sebaik-baik sebagai istri. Tapi dari hatinya bergejolak untuk membongkar semua itu karena sungguh tidak sesuai dengan prinsip diri dan ilmu yang diketahui. Terus bagaimana gitu Pak penyikapannya? Hatur nuhun. Alhamdulillah. Baik. Baik, Indra. Ya, sebagaimana di Al-Quran kan terkait dengan panduannya itu terkait dengan orang tua kan. Tentu kedudukan seorang suami seorang suami terhadap istrinya itu kan ada perintah untuk mentaati ya. Demikian juga dengan anak terhadap orang tua gitu. Tapi itu ada prinsip yang sama. Kita tidak wajib mengikutinya ketika yang dia lakukan adalah sesuatu yang menyimpang dari jalan Allah begitu ya. Tapi tentu dengan kaidah harus tetap berlaku baik gitu ya, apalagi suami istri gitu. Nah kan yang jadi persoalan ketika awal menikah itu biasanya di dalam tahap yang sama gitu ya, baik dari kebiasaan, keilmuan ya. Tapi seiring jalan setelah menikah, dua-duanya berkembang, kadang-kadang tidak sejalan begitu. Yang satu semakin mendekat ke agama, yang satu masih tetap dengan polanya yang lama gitu. Itulah pentingnya kenapa ketika di dalam membangun rumah tangga, komunikasi harus terus dibangun gitu. Jadi sulit ya kalau masing-masing itu kemudian membangun pola pandang yang berbeda. Nah tapi ya dinamika yang terjadi di lapangan ya, meskipun kita berharap kita sama-sama satu jalan ya, kadang-kadang realitanya tidak seperti itu gitu. Ya kadang suaminya yang mendekat ke agama, ya istrinya yang susah untuk diajak ke jalan agama, atau sebaliknya istrinya yang kemudian mendekat ke agama, suaminya tetap dengan polanya yang lama gitu. Yaitu fenomena yang Allah izinkan terjadi gitu. Dan semuanya ada kaidah cara menyikapinya. Ketika seorang suami yang kemudian condong kepada agama, semakin lama semakin qanaah, semakin takwa begitu ya, semakin mengikuti semua prinsip-prinsip Al-Quran dan mulai meninggalkan pola-pola lamanya, dia punya kedudukan yang mungkin lebih mudah gitu. Seiring dengan perjalanan, kadang-kadang terjadi perbedaan begitu. Nah, ketika suami yang tadi mendekat ke agama, tapi kemudian melihat istrinya masih banyak terikat ya dengan pola-pola hawa nafsu, syahwat gitu ya, ya tentu dia diikat oleh sebuah tanggung jawab untuk bisa membimbing istrinya. Itu pun dengan cara yang Allah ajarkan gitu ya. Ya tentu yang pertama adalah dengan menasehati secara lemah lembut ya. Karena gimana pun imam, dia kan harusnya yang lebih ngerti tentang istrinya. Harusnya dia yang lebih mengenal istrinya ketimbang orang lain. Dan dia harus lebih paham bagaimana cara menyeru istrinya dengan tepat gitu ya. Ada istri yang mungkin tidak bisa dengan perkataan, tapi bisa dengan contoh gitu. Sehingga istri itu lama-lama timbul perasaan malu melihat contoh panduan dari suaminya yang lama-lama istri itu ingin merubah diri gitu. Mohon ke Allah ingin jadi istri yang lebih baik gitu kan ya. Ada juga suami yang kemudian tadi mulai dengan menegur secara lebih keras gitu. Kaidahnya juga ada di Al-Quran kan. Itu ada tata cara yang dilakukan gitu. Jadi kalau suami itu diberikan tanggung jawab untuk lebih aktif lah sebenarnya gitu ya. Tapi dalam batas-batas tertentu yang tetap Allah izinkan. Karena meskipun diberikan hak prerogatif sebagai imam, tetap dia tidak kuasa merubah hati istrinya gitu. Dia tetap harus tawakal ke Allah gitu ya.
Tapi cara tawakalnya suami ke Allah adalah ketika dia sudah menjalankan dulu sesuai perintah Al-Quran. Ya, dia sudah menyampaikan dengan cara terbaik, dengan lemah lembut, sesuai dengan bahasa yang mampu untuk dipahami oleh sang istri. Kemudian jika itu tidak berhasil, maka dia naikkan levelnya untuk menyampaikan dengan lebih terus terang barangkali, dengan nada yang lebih tegas, dan seterusnya begitu ya. Nah, tapi tetap harus bertawakal pada Allah, karena ketika dia hanya mengandalkan upayanya, justru kemungkinan istri berubah itu sulit gitu. Dan seiring dengan dia melaksanakan kewajibannya sebagai imam, dia pun harus merubah diri gitu. Karena ada kaidah lain, yaitu tadi, Allah tidak merubah keadaan suatu kaum kecuali mereka merubah apa-apa yang ada di dalam dirinya. Jadi alih-alih kemudian dia hanya sekedar ingin merubah istrinya, tapi dianya sendiri tidak menjadi hamba yang bertaubat dan mendekat ke Allah, ya itu mah agak sulit ya. Jadi dia juga harus merubah diri sambil melaksanakan yang menjadi kewajibannya sesuai tata cara yang Allah ajarkan, sampai terus bertawakal ke Allah, sambil terus bertawakal ke Allah. Nah, dalam konteks istri agak berbeda kaidahnya gitu kan. Tata caranya lebih terbatas gitu. Dia tidak bisa menggunakan sebuah cara seperti laki-laki gitu. Kalaupun dia melakukan, yang jadi pertanyaan adalah Allah senang atau tidak gitu. Karena dia diikat oleh kondisi itu dari posisi sebagai makmum yang harus memberitahu ke imam gitu. Nah, ketika dia menggunakan cara imam, itu udah beda posisi itu. Ya, itu sudah melampaui batas. Gitu. Jadi istri akan lebih efektif untuk merubah suaminya ketika dia menyeru Allah di dalam posisi kemakmuman yang soleh gitu. Karena sebenarnya Allah yang ngerubah gitu ya. Jadi jangan karena wah suami saya ini kelihatannya kecenderungannya tidak baik, dia belum berperan sebagai imam, saya ambil alih aja imam sebagai posisi imam dan saya berusaha untuk merubah suami. Itu akhirnya tidak ada bantuan Allah di situ gitu. Karena cara merubah suami adalah dengan dia membangun diri menjadi makmum yang solehah gitu kan ya. Tentu makmum yang solehah Allah yang ajari. Ya, dia jadi lebih ngerti gimana ya cara bicara kepada suaminya gitu. Dia juga harus tahu pola pikir suami sebenarnya gitu. Saya menarik ya, dulu pernah nonton film apa ya, strategi perang begitu ya. Jadi suaminya adalah panglima perang gitu, istrinya penari gitu ya, film Cina ya zaman dulu gitu ya. Nah, tapi suami yang terus-menerus berada di medan peperangan pun kan banyak sisi lemahnya ya. Sisi ketika dia drop, hilang semangat. Ya. Nah, itu istri yang bisa menyemangati, gitu. Tapi sang istrinya ketika suaminya sedang pergi berperang, si istrinya tuh baca buku strategi perang, gitu. Ketika ada yang tanya, ketika suaminya tanya ya suatu ketika, kenapa kamu kok baca buku-buku saya, kata si suaminya, gitu kan ya. Padahal saya tahu kamu itu kan tidak suka dengan kekerasan. Tidak suka dengan dunia peperangan, karena suaminya itu lebih ke seniman lah begitu ya, dalam kisah itu. Dia mengatakan bahwa meskipun aku tidak menyukai peperangan dan kekerasan, tapi aku butuh memahami suamiku, katanya gitu. Jadi dia membaca buku-buku itu dalam rangka untuk lebih memahami suaminya gitu. Gitu. Jadi ketika suami pulang dari medan tempur misalkan, nggak bisa istrinya, wah ini mumpung suami pulang, pengen diajak jalan-jalan katanya gitu ya. Kan kamu udah pergi perang sekian lama, saya di rumah aja bosen gitu kan. Jadi ketika dia lagi capek, si istrinya malah menuntut maksudnya gitu. Nah demikian juga ketika suaminya sedang apa ya mengalami mungkin hal-hal yang berat, kadang-kadang suami itu butuh ditinggal sendiri gitu.
Jadi saya lucu kalau kalau saya senang nonton ini ya, ada film tentang renovasi rumah gitu ya, orang nyari rumah gitu ya. Biasanya kan klien kalau nyari rumah itu survei dulu ya dari sekian rumah yang kira-kira cocok dan bisa dibeli untuk rumah masa depan dia dan keluarganya. Nah, di dalam tayangan itu ada hal yang menarik gitu. Ada istilah yang disebut man cave gitu. Man cave itu ruangan khusus buat si suaminya itu belajar dan menyendiri gitu ya. Mihrab mungkin ya, ada musolanya khusus. Tapi jarang perempuan yang mencari woman cave gitu. Jadi suami itu, laki-laki itu tetap walau bagaimanapun butuh ruang untuk menyendiri gitu. Tidak selalu yang menghibur dia itu ketika rame-rame dikelilingi oleh istri dan anak. Ya, nah demikian juga ketika dia menghadapi banyak problem, si istri berusaha untuk memahami perilaku suaminya dan mengenal gitu. Karena di antara sekian waktu itu ada cara yang terbaik istri masuk itu gitu. Jadi kadang-kadang ya suami juga ya sama lah mungkin ya sama-sama manusia ya sama istri gitu ya. Kadang-kadang ketika pengen sendiri istrinya tidak memberikan ruang. Ketika ingin ditemani istrinya nggak ngerti malah ngurusin yang lain misalkan contoh gitu ya. Kita baik suami ataupun istri dua-duanya harus belajar pola pasangan gitu ya, agar kita tahu bagaimana cara menyeru dengan cara yang terbaik sesuai dengan karakteristik pasangan masing-masing. Nah, itu ikhtiar lahiriahnya. Tapi jalan suksesnya adalah istri menyampaikan ke suami harus dari posisi sebagai makmum yang soleh. Nah, suami ketika ingin tadi katakan memperbaiki istrinya, harus memerankan posisi sebagai imam yang soleh. Gitu. Jadi si suami nggak bisa dia hanya mengandalkan Allah, mohon tapi tidak berbuat apapun. Gitu. Karena dia diikat oleh tanggung jawab untuk berbuat sesuai yang Allah ajarkan sambil bertawakal. Kalau istri justru diajarkan untuk tidak terlalu banyak berbuat, ya, tapi mengandalkan Allah gitu, ya. Nah, dia harus tahu kapan masuk dengan tata cara yang ya mungkin berat ya sebagai perempuan gitu ya. Tapi seringkali si suami itu tiba-tiba hatinya merasa bersyukur dengan hadirnya istri itu gitu. Tiba-tiba malu, tiba-tiba timbul perasaan ingin memperlakukan istri dengan lebih baik dan merasa selama ini belum menjadi suami yang ideal gitu bagi istrinya. Ya, meskipun dia nggak menyampaikan, tapi kadang-kadang rasa itu timbul gitu. Itu jauh lebih efektif gitu. Jadi tiba-tiba Allah kasih sebuah kesadaran di hati suaminya, yang kesadaran itu tidak hadir dengan sendirinya. Itu karena si istrinya pandai berdoa ke Allah gitu. Nah jadi gitu Ndra. Jadi Al-Quran itu setiap orang harus bergerak sesuai posisi yang Allah berikan kepada dia tanpa melebihi batas itu. Itu amr ya. Jadi istri akan berhasil untuk menyeru suaminya ketika dia menyeru suaminya mengandalkan Allah dengan menjadi makmum yang solihah gitu. Nah, implementasinya macam-macam, nggak mudah memang itu. Ini ada satu lagi pertanyaan, Pak, kalau dari Indra. Jadi mengenai anaknya, jadi pasangan ini memiliki anak perempuan yang sudah mulai dewasa, dan sekarang itu sudah ada hubungan serius dengan seorang laki-laki yang berlainan agama, gitu, Pak. Jadi mohon untuk sarannya, seperti apa sebaiknya tadi ya menasehati ataupun mengarahkan seorang anak yang tadi ya udah dewasa, sudah mempunyai pola pikir sendiri gitu ya. Ya sekarang anaknya perempuan ya, Ndra? Dengan teman ya. Anaknya perempuan. Anaknya perempuan, Pak. Oh, oke. Iya. Iya. Iya gitu kalau mohon arahannya atau Iya.
Ya, alhamdulillah. Ya, anaknya perempuan punya pacar begitu ya, yang berbeda agama begitu kan. Betul. Kemudian ingin melanjutkan ke yang lebih serius, sebagai orang tua harus bagaimana gitu. Ya, Ya harus mengikuti prinsip Al-Quran. Tidak boleh gitu kan. Jadi gini, ketika kan ada hadis ya, jika engkau mengambil ridho Allah di atas ridho manusia, maka Allah akan menjadikan orang yang tadinya murka kepadamu menjadi ridho gitu ya. Bisa jadi si anak itu marah ke orang tuanya gitu. Tapi karena kita melakukan tindakan sesuai dengan firman Allah, dengan mengharapkan ridho Allah, Allah yang akan memperbaiki hati si anak gitu. Karena posisinya perempuan akan menikahi seorang laki-laki yang calon imam yang berbeda agama, itu tidak boleh di dalam Islam. Tapi beda halnya kalau anak kita laki-laki. Kalau anak kita laki-laki mungkin punya pacar yang berbeda agama, ingin melanjutkan ke yang hal lebih serius, maka kaidah di Al-Quran beda lagi. Jadi laki-laki, kalau laki-lakinya, jadi kita anggap itu adalah ahli kitab ya, orang beragama, kecuali kalau ateis nggak boleh ya. Tapi kalau berbeda agama, maka itu diperbolehkan jika anak kita laki-laki ya. Nah, itu nanti silakan dilihat di Al-Maidah ayat 5 ya kalau nggak salah. Jadi dalam konteks bahwa anak kita laki-laki ingin menikahi pasangan yang kemudian berbeda agama, maka itu diperbolehkan gitu kan. Ya tentu kita berdoa ke Allah agar si sang anak yang laki-laki tadi Allah pertebal gitu ya keimanannya, ketakwaannya, sehingga istrinya yang dinikahi mungkin masih berbeda agama, itu bertahap bisa menerima dakwah Islam yang baik dari sang suaminya gitu. Jadi justru itu tugas kita juga sebagai muslim adalah untuk menyeru ya. Tugasnya mukmin kan menyeru ya, rahmatan lil alamin. Jadi yang kita seru bukan hanya yang sudah Islam, tapi juga orang-orang yang mungkin berbeda agama, kita menyeru dengan cara yang baik. La ikraha fiddin, tidak memaksakan orang untuk pindah ke agama Islam. Tapi kita menjadi contoh yang baik bahwa seorang mukmin itu seperti apa dan ajaran Islam seperti apa, dan harus terbuka untuk diskusi hingga orang yang berbeda agama bisa menentukan sendiri mana yang benar, mana yang salah, gitu kan ya. Sambil juga mohon ke Allah, gitu. Jadi nggak ada yang hebatnya kalau kita memaksa orang untuk pindah ke agama Islam, ya. Yang hebat itu adalah menyuruh orang lain dengan cara yang terbaik, mengandalkan Allah, hingga timbul kesadaran dan orang itu hijrah atas kemauannya sendiri. Ya, maka di situ ada reward buat kita gitu ya, sebagai orang yang menyampaikan agama dengan baik gitu. Nah, jadi itu Ndra. Jadi Islam itu agama yang adil. Tidak sama Islam itu menghukumi sebuah tindakan. Coba bayangkan. Kalau anaknya laki-laki mau menikah dengan calon yang belum berbeda agama, lain hukumnya. Kalau anaknya perempuan mau menikahi dengan laki-laki yang beda agama, lain lagi hukumnya. Jadi Islam itu agama adil. Makanya adil adalah pakaian takwa tertinggi, nggak mudah, ya. Nah, ketika kita itu tidak, kita merasa lebih mengerti, ya. Misalkan contoh, Al-Quran jelas di sana tadi mengajarkan bahwa laki-laki yang muslim itu boleh dengan pasangan yang non-muslim gitu. Kemudian orang tuanya mikir, daripada nanti bahaya, takutnya anak saya malah kebawa ke sana, dia larang gitu kan. Akhirnya anaknya kabur, kawin juga, karena laki-laki nggak butuh wali untuk menikah, kan begitu ya. Nah, alih-alih kemudian itu menjadi berkah, akhirnya dia kehilangan anak gitu. Dan ketika kehilangan anak,
malah benar yang dia takuti, malah pindah ke sana gitu. Itu karena manusia merasa lebih ngerti gitu. Ya, merasa ingin lebih memprotek, padahal Allah itu sudah lengkap di Al-Quran itu. Kenapa itu boleh, kenapa yang begini nggak boleh gitu. Nah, ketakwaan itu adalah mengikuti sesuai yang Allah ajarkan. Ya. Nanti lihat buktinya gitu. Memang nggak mudah, karena Islam itu nggak lembut, nggak keras, tapi adil gitu. Di situ yang orang sering bingung ya. Jadi kalau mau mencari agama yang seakan-akan kasih sayang, kedamaian, akhirnya orang rame-rame masuk ke Buddha, ya kan, meditasi dan sebagainya. Karena kalau di Islam itu ada peperangan, ya, ada persaudaraan, ada kekeluargaan. Jadi Islam itu adil, meletakkan segala sesuatu sesuai konteksnya, gitu. Itu, Ndra, alhamdulillah, agama yang kaya ya, yang komprehensif, yang lengkap. Ya. Kalau ya tadi, kalau anak perempuan memang kaidahnya di Islam tidak boleh menikah dengan imam yang beda agama. Imam tidak boleh beragama lain. Jadi si orang tua ya memang harus agak keras dan anaknya akan marah. Meskipun nanti diukur ya, tetap harus mohon ke Allah gitu. Karena tapi prinsipnya memang mengupayakan sejauh mungkin untuk melarang gitu. Ya, tapi kan realitanya nanti seperti apa, intinya kita tidak bisa kalah gitu. Yang akhirnya ya sudahlah, mudah-mudahan aja lah nanti meskipun beda agama tapi tetap baik, nggak boleh. Hatinya harus menyelisihi selemah-lemahnya gitu kan. Jadi jangan karena kasihan kepada anak kemudian mengambil sebuah permakluman atas sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Nah, di situ kita akan aman di waktu yang akan datang, di kemudian hari, kalau kita mengikuti Allah. Begitu, kira-kira, Ndra. Meskipun realitanya memang tidak pernah mudah, harus belajar tawakal dan nanti mengikuti saja sesuai gelaran. Karena manusia, meskipun tadi anaknya perempuan pun, tidak ada yang bisa memaksa manusia lain pada prinsipnya. Tapi ada kaidahnya adalah sejauh mungkin melarang gitu. Ya, kalaupun itu harus terjadi juga, hatinya tetap menyelisihi, tidak ridho. Kenapa? Karena tidak ingin berpisah dengan Allah kan ya. Nah, ya nanti Allah yang akan kasih jalan keluarnya seperti apa. Gitu. Ya, gitu. Sini kita lihat Pak Soekardi, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Soekardi. Ya, saya mau tanya aja untuk apa istilahnya untuk tombol kangen karena udah lama enggak. Siap Pak Kardi. Alhamdulillah. Ini Mas Yudi mengenai kejadian manusia yang di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 16. Manusia kan diciptakan dari saripati tanah. Iya. Terus yang saya tanyakan, apakah setelah jadi manusia itu tingkah lakunya atau akhlaknya itu terpengaruhi oleh makanan yang dimakan seperti yang difirmankan Allah di surat 2 ayat 168 bahwa hai manusia makanlah makanan yang ada di muka bumi yang halal dan yang thayyib, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Itu yang saya tanyakan Mas Yudi, ada pengaruhnya dari makanan, tingkah laku atau akhlak manusia. Sekian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Kardi. Iya betul Pak Kardi, sangat dipengaruhi oleh makanan gitu. Itu nomor 1 makanan. Jadi you are what you eat katanya. Jadi makanan itu di dalam Al-Quran tidak hanya terkait dengan makanan yang fisik ya, bukan hanya yang mengisi ruang butun perut, tapi juga ruang batin. Jadi yang disebut makanan, mengkonsumsi, riba pun Allah menggunakan kalimatnya itu barang siapa yang memakan riba gitu kan ya.
Kemudian di Al-Quran juga, barang siapa yang memakan harta orang lain secara batil. Jadi bukan hanya terkait makanan fisik, apalagi makanan fisik gitu. Jadi makanan fisik itu kita harus menghindari hal-hal yang Allah haramkan gitu. Karena jalan syaitan masuk dari peredaran darah, yaitu dari makanan. Jadi betul, para nabi pun diperintahkan di Al-Quran, wahai nabi, maka perbaikilah makananmu gitu. Jadi nomor satu yang harus kita perbaiki adalah makanan. Tapi makanan itu dalam konteks dari yang makanan real sampai makanan semua hal yang dikonsumsi. Ya, makanya nanti kita sebentar lagi masuk bulan puasa, itu melatih untuk mengatur makanan. Ya, kan gini. Apa bisa manusia menjamin bahwa nanti di malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir Ramadan, pasti dapat? Ya, nggak ada yang bisa menjamin, gitu kan ya. Hikmah apa yang akan dia peroleh dari Ramadan tahun ini? Nggak ada yang bisa menjamin, gitu kan ya. Ya. Yang bisa dia lakukan, ikhtiarnya adalah menjaga siang harinya ketika dia berpuasa. Ya, menjaga siang harinya, menjaga mengisi perut dari hal-hal yang Allah halalkan, ya, bukan hanya yang Allah haramkan, tapi dalam waktu sejak fajar hingga maghrib itu tidak memakan makanan yang meskipun itu halal, gitu kan. Nah, tapi ketika makanan fisik nggak masuk, dia juga harus hati-hati untuk indera yang lain. Ya tadi kan ngabuburit itu yang paling bahaya tuh godaannya tuh di dalam bulan Ramadan. Karena syahwat manusia itu meningkat ketika si perutnya itu dihalangi ya. Jadi yang biasanya siang hari ditemani ngemil, ngopi dan sebagainya gitu. Siang hari nggak boleh makan, akhirnya mulai bingung, mulai gelisah, tidur juga nggak bisa panjang karena perutnya kosong. Ya, akhirnya yang datang itu bosan. Nah, ketika datang bosan, akhirnya mulai jalan-jalan, window shopping. Mungkin kalau sekarang nggak perlu window shopping jauh-jauh kan, semua buka handphonenya aja udah bisa ngelihat daftar belanja ya, segala macam gadget, elektronik. Jadi dari pagi sampai sore, itu hanya yang dilihat itu ya promo, diskon ya. Itu akhirnya mengentertain si hawa dari sisi lain. Betul bukan makanan yang masuk, tapi yang masuk itu keinginan dan cita-cita untuk memperoleh berbagai macam barang yang sebenarnya nggak butuh-butuh amat. Tapi karena kesel, bosen mau ngapain, akhirnya ngabuburitnya ya tadi, lihat-lihat yang nggak perlu-perlu gitu. Nah, jadi betul konsumsi itu segala hal yang kita ambil ya, termasuk bahan bacaan, bahan tontonan, itu semua adalah hal-hal yang kita konsumsi. Nah, tadi tugasnya manusia itu sebenarnya sesederhananya adalah mengatur butun lahiriah, ya, apa yang dikonsumsi. Makanan batin, makanya butun dan batin itu akar kata yang sama. Jadi manusia itu hanya mengurusi yang butun, yang batin urusan Allah. Kalau siang harinya puasanya benar, maka malam hari rizki batin Allah yang kasih. Nah, demikian juga di dalam kehidupan dunia. Kita hanya mengatur yang syariat, yang lahiriah. Adapun yang sifatnya hikmah, hakikat, pengetahuan, ya, pemahaman, itu urusannya Allah. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin diberi ilmu oleh Allah, kita belajar yang benar. Belajar mengkonsumsi apa yang baik dan thayyib buat kita. Misalkan dalam konteks ilmu. Kadang-kadang hawa nafsu ingin banyak mengerti itu juga bahaya di dalam perjalanan agama itu. Padahal harusnya yang dia pelajari dulu, apa yang dibutuhkan untuk hari ini, apa yang dibutuhkan untuk besok. Maka ilmu itulah yang diambil, yang dimakan dulu. Ya, tapi karena saking tadi belajar pun ada unsur hawa nafsu,
dia belajar semua hal, diterapkan tidak, debat iya gitu. Nah itu akan membuat orang merasa congkak, pandai, pintar, karena banyak ilmunya, semua didebat padahal nggak paham. Karena banyak bacaan, itu yang disebut seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Nah, tadi terkait kembali ke pertanyaannya Pak Kardi, makanan nomor 1 Pak Kardi, berpengaruh sekali. Bukan hanya jenisnya, juga ukurannya. Ya, jadi setiap manusia itu punya ukuran perut yang nggak sama sebenarnya. Bahkan tadi punya jenis-jenis makanan yang tidak sama ya manfaat untuk tubuhnya. Kenapa? Karena urusannya beda, pekerjaannya berbeda. Ada yang bekerjanya lebih fisik, ya, membutuhkan makanan-makanan. Ya kalau ahli gizi ngerti ya. Kalau ahli gizi kan ngerti. Karena makanan itu bahan bakar untuk membangun produktivitas, untuk membangun amal. Jadi kalau dokter gizi yang baik, dia tanya dulu, kalau kamu itu aktivitasnya apa dari pagi sampai sore? Ya kan, kamu kerjanya apa, aktivitasnya apa? Dari sana dia nanti bisa hitung jumlah kalori yang dibutuhkan dengan komposisi berapa karbohidratnya, berapa proteinnya, ya kan, berapa lemaknya gitu. Nah, itu harus seimbang supaya si badannya bisa punya performance kinerja yang baik. Nah, jadi dan itu tidak sama bagi orang yang berilmu di bidang itu mendesain pola makan setiap orang gitu. Dia akan melihat nanti dari kecenderungan riwayat penyakit, mungkin ada gen turunan. Nah, dia akan mendesain pola makan yang paling sehat, yang paling toib buat orang itu. Nah, agama pun begitu. Jadi ketika kita memakan tanpa pengenalan terhadap diri kita sendiri, bisa jadi alih-alih kemudian makin khusyuk hatinya, makin nggak menentu gitu. Akhirnya belajar jadi susah gitu. Jadi itu Pak Kardi, makanan nomor 1 sangat berpengaruh langsung. Ya, sambil menunggu dari yang lain ya. Kalau seandainya ada silakan ditanyakan lagi. Kalau yang tadi mau dipertajam juga boleh. Tapi mudah-mudahan tidak salah ketangkapnya ya cara saya menyampaikan. Jadi misalkan tadi terkait dengan problem-problem yang ditanyakan, kita hanya menjawab sesuai prinsip Al-Quran gitu. Kadang-kadang kepala kita itu ikut berpikir, ya, kok gitu ya? Kenapa gitu ya? Itu karena kita belum paham gitu. Tapi bagi orang yang mengkaji, makanya beda orang yang beriman dengan yang berilmu itu Allah bedakan kedudukannya 1 derajat. Ya. Kalau orang yang beriman, hatinya mengimani, ya, mengimani ilmu yang Allah ajarkan, akhirnya dia dimudahkan di dalam berserah diri, ikut aja meskipun belum terlalu memahami, tapi lebih percaya dengan Allah begitu ya. Tapi orang yang memang kemudian Allah berikan selain iman juga ilmunya ditambah, itu jadi memahami kenapa Allah mengaturnya begitu gitu. Jadi Allah mengatur yang meskipun kadang-kadang definisinya itu mengobrak-abrik wahamnya manusia, tapi itu cara Allah untuk mengajari kebenaran yang lebih tinggi. Ya, di Al-Quran semuanya seperti itu. Ya. Hukum waris begitu kan. Oh, istrinya cuma 1/8. Ya. Lah yang dampingi suami kan istri. Kok tiba-tiba anaknya yang dapat hartanya banyak, katanya gitu. Ya. Ini anaknya laki-laki dan perempuan. Kok yang perempuan dapatnya setengah dari yang laki-laki? Allah nggak adil, gitu kan? Terus tadi, kok laki-laki boleh gitu, kok kami nggak boleh perempuan, gitu kan? Jangan apa ya? Itu Allah yang mengajari ya. Itu Allah yang mengajari. Jadi seorang Muslim adalah orang yang berserah diri mengikuti apa-apa yang Allah aturkan gitu. Tapi Allah mengaturkan pun tidak mungkin tidak ada sebuah kebijakan atau keadilan atau prinsip yang tinggi di balik itu. Pasti ada. Gitu. Nah, ketika kita mengikuti, jadi ada 2 nih. Ada orang yang kemudian patuh kepada Al-Quran, dia ikuti, sambil dia belum terlalu memahami,
belakangan Allah ajari karena ketaatannya itu, jadi paham gitu. Ada orang yang diberi pemahaman dulu gitu, sehingga bisa mengikuti ya dengan mudah dan juga mengerti gitu. Tapi juga konsekuensinya berat. Kalau orang yang diberi pengetahuan sudah ngerti nggak diikuti, konsekuensinya lebih berat lagi gitu. Karena itu rizki juga dari Allah ya. Pengetahuan itu semua diikat oleh perjanjian. Tidak seorang manusia diberikan pengetahuan kecuali diikat oleh konsekuensi yang lebih berat gitu. Jadi sebenarnya ketika orang yang berusaha taat tapi tengah jalan banyak ketakutan di dalam berpegangan kepada ayat-ayat Allah, kadang-kadang dia terpleset, itu banyak pengampunan dan pemaafan dari Allah. Tapi orang yang sudah paham, kemudian berjalan, tengah jalan, kehilangan keyakinan, ragu, padahal sudah mengerti, itu konsekuensinya beda begitu. Jadi Allah sih adil gitu. Apakah orang yang bingung karena tadi orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu lebih buruk ketimbang dari orang yang membacanya sudah fasih? Ya, belum tentu. Allah punya rewardnya sendiri kan. Yang membaca Al-Quran ini masih terbata-bata, tapi ingin terus memperbaiki bacaannya sambil mohon pada Allah begitu ya. Itu bisa jadi lebih baik ketimbang orang yang sudah lancar tapi kemudian membacakannya dengan cara yang serampangan dan salah, mengikuti hawa nafsunya misalnya. Nah itu hal-hal seperti itu tuh. Allah adil gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimanakah cara berdagang Rasulullah SAW? Karena pernah ada kasus, jadi saya pernah mendengar misalnya begini, si A menjual beras, gitu. Ketika si konsumen membeli kepada si A menyebutkan saya beli dari supplier dengan harga sekian. Silahkan konsumen mau membeli berapa dari saya. Jadi membuka HPP mungkin istilahnya ya Pak ya, atau harga beli gitu ya. Tapi jika untuk makanan jadi sepertinya akan susah untuk mengambil cara seperti itu karena banyak komponen biaya produksinya. Kurang lebih begitu Pak. Jadi menanyakan tentang tata cara Rasulullah dalam berdagang, terus mengambil kasus atau contoh bahwa mengatakan harga belinya ya ketika dia membeli lalu menyerahkan kepada konsumen untuk profitnya gitu. Kurang lebih begitu Pak. Ya. Baik. Baik, alhamdulillah. Ya baik, terkait berdagang cara Rasulullah ya. Ya Rasulullah bukan pedagang ya. Jadi Rasulullah Nabi ya, Rasul ya. Kalaupun pernah berdagang di masa mudanya, kemudian tadi ya menjual dagangannya Siti Khadijah ya waktu itu ya. Ya itu karena ada aspek kebenaran yang ingin ditunjukkan, tapi Rasulullah bukan pedagang gitu. Ya tentu al-amin, amanah, terpercaya begitu ya. Tidak mungkin menipu gitu. Jadi di luar dagangnya orang pun mungkin dengan Rasulullah itu akhirnya nyaman karena tahu bahwa di luar berdagang pun Rasulullah adalah al-amin ya, orang yang sangat dipercaya gitu. Jadi kalau seandainya berdagang sesuai yang Allah ajarkan lah begitu ya di dalam Al-Quran, itu tentu ridho sama ridho dan adil, karena berdagang itu akan banyak bicara masalah takaran timbangan. Justru kalimah perdagangan tijaroh itu banyak Allah gunakan di dalam orang-orang yang memperjualbelikan ayat Allah dengan harga yang sedikit, orang-orang yang membeli atau menukar dunia dengan akhirat atau menukar akhirat dengan dunia, itu banyak gitu ya.
Jadi terkait dengan perdagangan yang merugi adalah yang membuat orang memperoleh dunia kehilangan akhiratnya gitu. Jadi dagang sendiri itu ada prinsip yang tinggi sebenarnya. Jadi bukan sekedar jual beli profit gitu ya, bukan. Di balik perdagangan itu Allah juga sedang mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip keadilan, keihsanan, kehati-hatian gitu ya. Itu lagi mengajarkan ketakwaan gitu. Bahkan dalam perdagangan itu dikatakan bahwa karena pasar itu majelisnya syaiton, orang yang berdagang tapi kemudian jujur, adil ya, itu seperti orang yang sedang berjihad. Kenapa? Karena setiap hari, setiap detik digoda gitu kan, untuk berlaku curang, gitu. Untuk mengurangi takaran timbangan, untuk ngoplos barang, untuk menipu gitu ya, macam-macam caranya. Nah, dia harus benar-benar memahami fikih terkait jual beli ya. Karena begitu masuk pasar itu wajib hukumnya untuk mengetahui hukum-hukum terkait pasarnya masing-masing. Kalau orang yang bekerja dapat gaji, maka dia harus ngerti hukum ijaroh, sewa. Ya. Jadi kalau dia disewa dari berdasarkan jam atau waktu atau delivery output, ya dia harus bisa deliver. Ya, karena setiap bentuk transaksi muamalah itu ya kan ada akadnya, ada syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Ketika kita memenuhi takaran timbangan yang di dunianya, Allah yang akan menyempurnakan takaran dan timbangan langitnya gitu. Jadi rezeki kita itu bukan karena jago dagangnya, tapi karena menyempurnakan takaran timbangan di dalam berdagang, bermuamalah sesama manusia, maka Allah sempurnakan takaran timbangannya dari sisi Allah gitu. Kalau mencurangi ya Allah akan kadar, akan tutup gitu. Jadi intinya ke sana. Nah, saya mungkin langsung ke pertanyaannya. Tata cara jual beli sebagaimana yang tadi Indra sampaikan, kita punya barang, ketika kita jual kita mengatakan, ya saya belinya harga segini, terserah mau dikasih berapa, itu namanya bukan dagang. Gitu. Jadi itu cara dagang yang salah. Gitu. Cara dagang yang salah. Gitu. Kita tidak boleh berdagang seperti itu. Bahkan dagang seperti itu membuat konsumen menjadi tidak nyaman. Ya. Kalau orang yang berdagangnya orang yang baik, kemudian mengatakan, ya saya mah dapat ini barang harga segini terserah mau ngasih berapa, orang jadi bingung mau ngasihnya berapa. Ya kan? Akhirnya kecampur-campur niatnya, ini tuh mau jual beli atau mau sedekah. Ah udahlah saya beli, hitung-hitung nolong dia. Ya kalau mau nolong ya nolong, kalau yang mau beli ya beli. Kan gitu. Jadi jangan ada dua akad akhirnya di dalam niatnya kan. Kalau mau sedekah, sedekah. Ya, tapi ini saya mau beli ya, tapi hitung-hitung nolong gitu kan ya. Mudah jadi nggak ikhlas karena kalau jual beli itu kita butuh barangnya, itu bermanfaat. Kalau mau sedekah ke orang itu mengharap wajah Allah gitu. Tapi kalau dicampur-campur ya dapat barangnya saya butuh tapi hitung-hitung nolong, kata Allah ambil aja deh buat kamu gitu. Itu mah bukan mengharap wajah Allah gitu. Apalagi ketika orang terdesak jual barang murah terus kita bilang ya hitung-hitung nolong katanya saudara sendiri, tapi dibelinya diskon murah. Itu mah bukan nolong. Gitu kan ya. Harusnya kan dia jujur aja ya saya butuh barang itu, kalau saya butuh saya beli ya terlepas kamu memang membutuhkan saya mau beli harga yang wajar gitu kan. Ya dia beli, nah itu akan ada berkahnya menolong saudaranya gitu. Tapi jangan dicampur-campur gitu. Nah jadi di antara sekian jalan mencari nafkah, berdagang adalah satu-satunya cara yang diperbolehkan ada siasat di dalamnya. Satu-satunya jalan. Yang lain nggak boleh ada siasat. Ya. Kalau bekerja nggak boleh bersiasat ya. Pokoknya kalau kerja dari jam berapa sampai jam berapa dipenuhi hak dan kewajibannya itu tunai. Ya, kalau ada pekerjaan yang harus dia selesaikan di dalam job desk-nya dia harus selesaikan itu tunai.
Ya, nggak boleh ada akal-akalan. Tapi kalau jual beli itu adalah satu-satunya jalan yang oleh Allah perkenankan, boleh ada strategi di dalamnya, gitu. Tapi harus memenuhi kaidah agama, memenuhi kaidah kelurusan, gitu. Jadi kalau misalkan tadi, ya saya beli barang ini harganya segini, terserah deh mau dikasih berapa, gitu kan. Kalau terus konsumennya bilang, boleh nggak saya tahu suppliernya di mana? Bingung kan? Terus kita bilang, ya sudah deh, suppliernya bisa langsung aja, terus dia nggak bisa berusaha akhirnya di jalan itu kan. Jadi itu rahasia dapur, gitu. Jadi ketika dia menawarkan harga, dia harus punya takaran timbangan yang tepat. Dia harus survei dulu di pasar, itu harga pasarannya berapa. Dan apakah harga itu sama nggak dengan kualitas barang yang dia jual. Kalau yang dia jual, dia dapat supplier lebih murah, dia harus cek dulu, jangan-jangan barangnya palsu. Kalau ternyata dia cek, ternyata barangnya original, benar, tapi si suppliernya memang pemain besar, ya kan? Dan dia dapat akses ke sana, itu keuntungan. Makanya jual beli itu keuntungannya bukan ketika menjual, tapi ketika membeli katanya. Kalau Ibnu Khaldun mengatakan begitu. Dagang itu keuntungannya adalah ketika membeli, bukan ketika menjual. Karena kalau kita menjual sebuah produk, itu ada harga pasaran kan. Nah, maka kita harus cari supplier yang harganya di bawah itu. Tapi kalau terlalu kemurahan banget, hati-hati jangan-jangan barangnya oplosan. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita jual lebih tinggi dari harga pasaran, harus punya nilai yang lain. Ya kan? Jadi kenapa kok barang ini lebih mahal dari pasaran? Ya, ini ada bedanya. Ya, karena kalau barang yang lain itu dideskripsikan seperti apa, yang barang ini bedanya apa, itu harus ada. Itu yang menjustifikasi nilainya boleh lebih. Dan dikembalikan ke konsumen, mau beli atau nggak boleh maksa, gitu kan ya. Tapi sambil tawakal ke Allah, gitu. Nah, jadi berdagang itu betul-betul ilmunya tuh banyak terkait takaran timbangan. Jadi yang tadi, kalau mau menjual, pasti tadi kita harus survei pasar dulu. Orang ini butuh beli barang ini, apakah rutin, ataukah sebuah produk yang orang sekali beli terus nggak beli lagi. Kalau dia sembako, kebutuhan harian, berarti orang pasti butuh dimanapun. Tapi yang jual barang sejenis juga banyak. Gitu kan ya, maka dia survei pasar dulu, ketika ada supplier yang menawarkan, dia akan tanya syarat kondisinya, ada minimum order dan sebagainya, berapa, ya kemudian dia kemas, dia jual. Nah, jadi banyak perhitungannya agar dia menjadi rasional gitu. Nah, tapi di dalam seni berdagang itu, karena dibungkus oleh kebenaran ya, sebenarnya rizki itu bukan karena dagangnya gitu. Karena lurus di dalam berdagangnya mengharap rizki dari Allahnya gitu. Jadi yang kita berikan itu memang produk yang kita sendiri mau mengkonsumsi lah kira-kira gitu. Kita ingin tawarkan ke orang lain. Kenapa? Karena kita dapat supplier lebih murah, dan itu kalau kita kelola sedemikian rupa bermanfaat buat orang lain dan juga bisa istilahnya memberi penghasilan ya untuk nafkahnya kita gitu. Nah, tapi rizki itu bukan semata-mata dari sana. Karena lurus melaksanakannya, maka Allah kasih rizki dari macam-macam arah ya. Nah, jadi terkait dengan yang tadi pertanyaannya, pola berdagang yang seperti itu sebenarnya tidak benar di dalam Islam. Kalau di Islam harus jelas gitu. Ini jual barang, harganya berapa, gitu kan ya. Terus kalau nanti konsumen tanya, kalau saya ambilnya 10, boleh dapat kurang nggak? Jadi dia harus ada hitung-hitungannya dulu. Itu artinya dia ngerti, gitu. Kalau nggak ngerti hal-hal begitu, jangan berdagang. Berarti bukan dagang cocoknya, gitu. Kalau saya nggak seneng yang namanya tawar-menawar, kemudian harus ngitung-ngitung, harus nego dengan supplier, harus bikin promosi, tadi ya ke konsumen, ribet gitu. Berarti bukan dagang bidangnya. Ya, mungkin bertani, mungkin bekerja gitu kan. Jadi setiap orang pun ada mata pencarian yang lebih thayyib. Tidak semua orang itu harus jadi pedagang. Tapi bagi yang menjadi pedagang, maka
dia harus punya ilmu dan punya kekokohan di sana karena setan tiap hari datang gitu. Jadi gitu, Ndra, ini kayaknya nanti akan ada babnya khusus nih, ya, karena memang bidangnya saya di situ. Cuman kira-kira kalau tadi ditanya cara berdagang Rasulullah, misalkan tadi beli barang, dijual dengan menyampaikan saya beli segini terserah mau dibelinya berapa, itu bukan dagang, itu nyusahin orang, ya. Jadi sama aja dengan kalau kita jasa, kalau kita punya keahlian jasa, harus punya standar supaya konsumen nggak bingung. Dan standar pun harus survei, ya. Standar kewajaran di luar berapa, cara untuk menawarkan jasanya seperti apa, itu bagian dari menyempurnakan takaran timbangan kalau mau berkasab melalui jalur perdagangan. Jangan sampai dipanggil orang benerin AC di rumah misalkan, atau benerin apalah, dia teknisi gitu ya. Ketika selesai ditanya berapa, terserah ibu aja berapa. Itu bikin orang bingung, ya, karena dia mengharapkan akhirnya ya mudah-mudahan dikasih gede, ya, karena orang kan bingung mau ngasihnya berapa. Ketika dikasih kekecilan, wah terima kasih, begitu di luar, wah pelit si ibu itu cuman ngasihnya segini. Jadi banyak gorornya, banyak peluang setan main mengganggu kebersihan hati gitu. Sebenarnya semuanya logikanya jelas ya. Kalau kita jual beli makanan, ya tentu ada kualitas, ada harga ya. Ya, orang bikin risol sama, nggak bisa semua harganya 4.000 ya. Ada yang harganya 2.500, ada yang harganya 4.000, ada yang harganya mungkin 8.000. Ya tergantung bahan bakunya ya. Ini ada Ratih tuh lebih ngerti. Jadi macam-macam, kalau dia misalkan menggunakan ingredient yang memang kualitasnya itu lebih tinggi, maka itu yang menjadi diferensiasi yang harus dia informasikan ke klien. Kenapa sih risol kamu mahal gitu? Ya satu, menggunakan bahan baku yang memang berbeda gitu, memang lebih tinggi gitu kan ya. Nah, sekarang kalau menggunakan bahan baku lebih tinggi, tapi ternyata cara ngolahnya salah dan rasanya nggak enak, ya juga orang nggak akan mau beli kan. Jadi, bahan bakunya harus bagus, ngolahnya harus benar, ya kan. Kemudian belum lagi nanti pelayanannya mungkin gitu ya. Jadi, banyak komponen ya ketika yang membuat orang mau mengambil produk kita itu variabelnya banyak sebenarnya. Nah, jadi kalau tadi bicara produsen ya, memang komponennya itu macam-macam, tergantung nanti si produsen mau menyasar segmen yang mana. Nah, makanya harus ada analisis di dalam berdagang. Melakukan analisis dalam berdagang itu bagian dari bertawakal pada Allah. Ya, kalau misalkan ya udahlah saya bikin aja, nanti gimana Allah ngasih ini, itu mah bukan tawakal namanya gitu. Itu namanya jadi untung-untungan, nggak boleh begitu. Kalau dia dagang, dia harus ada ilmunya. Dia harus hitung, kalau saya produksi risoles yang harganya sekian, menggunakan bahan-bahan sekian, dengan profil rasa seperti demikian, ini sesuai atau tidak dengan segmen market yang akan dia layani gitu. Nah, itu dilihat kemudahan yang Allah berikan itu dia di segmen yang mana. Itu termasuk cara membaca kemudahan yang Allah berikan. Apakah rizki itu otomatis ketika kita berjual beli dengan yang kalangan segmen menengah ke atas? Enggak. Ya, kalau Allah kasih aksesnya kepada kalangan menengah ke bawah, maka dia akan membangun profil produk dan jasa yang baik sesuai apa-apa yang Allah mudahkan bagi dia, ya. Kemudian dia laksanakan kegiatan itu dengan lurus menggunakan prinsip jalan yang Allah ajarkan lah gitu ya, jalan tengah. Al-Muqtasidun itu disebutnya orang yang menggabungkan dunia akhirat. Ya, dia harus menempuh sebuah manhaj tertentu, yaitu dengan tata cara yang Allah ajarkan. Nah, ketika itu dia lakukan, Allah yang kasih rezekinya. Jadi tidak selalu orang itu akan lebih kaya ketika dia berjualan ke segmen menengah atas. Bisa jadi yang menengah bawah bahkan bisa lebih maju gitu. Atau sebaliknya,
dia berjualan ke menengah atas itu lebih maju, tapi di balik itu ada ridho Allah gitu ya kalau benar ya. Nah jadi itu Ndra, jadi kalau yang ingin saya sampaikan adalah memang kaidah di dalam berdagang itu cukup advance sebenarnya, karena bagaimana meramu itu semua menjadi sebuah produk yang adil lah gitu ya. Produk yang adil, yang itu yang kita berikan ke orang lain, dijual dengan harga itu, sambil kalau semua sudah dilakukan dengan baik, laku atau tidaknya itu serahkan ke Allah gitu. Nah, itu cara tawakal melalui jalur perdagangan, harus menyempurnakan takaran timbangan. Jadi definisi jujur di dalam berdagang itu nggak sama dengan jujur dalam konteks umum. Kalau jujur dalam konteks umum kan nggak boleh berkata apa ya, harus berkata apa adanya gitu ya. Kalau dalam berdagang itu jujur itu artinya menguasai bidangnya supaya produknya itu tidak nipu. Ya, dia bilang ini produknya bagus, padahal ternyata dia salah gitu karena bukan ahlinya di sana, ikut-ikutan saja, dijual dengan harga yang tinggi, ternyata ketika kliennya orang yang ngerti barang, nyobain, kok ini orang nekat ya, berani jual harga segini padahal produknya itu sebenarnya nggak bagus tuh, dan merasa dicurangi, itu namanya tidak jujur. Jadi dalam perdagangan itu ada keilmuan tertentu agar kita bisa tetap selamat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya tanyakan ini tentang apa yang saya alami sekarang, yang berkaitan dengan anak saya, anak bungsu saya itu. Sekarang dianya si bungsu ini kan lagi kuliah S2, tetapi dalam perjalanan perkuliahannya itu dia akan mundur dan mengatakan kepada saya pikir-pikir dulu Mak untuk melanjutkan kuliah saya, karena ada sesuatu yang diperoleh di dalam perkuliahan itu berkaitan dengan bayar gimana, tetapi tidak ada hubungannya dengan mata kuliah. Itu yang alasan utamanya sampai tidak mau melanjutkan kuliahnya. Kemudian anak saya ini bekerja, artinya kerja itu sebagai kurir, kan sekarang banyak online shop ini, jadi dia bekerja sebagai kurir, ngantar-ngantar ini dari online shop. Nah, dari situ dia melihat, dia mengatakan kepada saya, untuk apa saya sekolah, Mak? Saya S1 saja sudah cukup, saya kerja dan saya bisa memperoleh sesuatu yang memang dari keringat saya. Nah, kalau persoalan kuliah, kemudian dosennya meminta beberapa begitu ada permintaan yang tidak berkaitan dengan kuliahnya, itu dia tidak senang. Kemudian setelah saya masuk di kamarnya, memang di situ dia tulis besar-besar di kamarnya itu bahwa yang di Quran surah 17 ayat 21 itu. Jadi saya juga kayak merasa anak ini rupanya mungkin untuk sekolah, untuk apa, memang dia tidak ada minat ke situ. Jadi memang dia mau bekerja. Nah, ini saya mohon penjelasan atau ada tip barangkali dari Kang Yudi, gimana cara saya mengkomunikasikan hal ini dengan anak saya. Dan alhamdulillah saya sangat itu tadi, bahwa diaduk-aduk itu dari Allah, bagaimana nantinya supaya anak ini bisa menemukan dirinya sendiri. Tetapi untuk per hari ini gimana saya mengkomunikasikan sesuatu itu, bahwa memang tidak selamanya orang sekolah untuk jadi ini. Tetapi kalau ada kesempatan, kenapa kita tidak
bersekolah. Tetapi itu juga saya paham bahwa kemampuannya barangkali atau ada sesuatu yang dia tidak mau lagi sekolah, lanjutkan sekolahnya. Jadi dia kerja sekarang. Jadi gimana cara saya mengkomunikasikan? Jadi apa yang bentuk-bentuk gimana saya bisa menyampaikan kepadanya supaya dia paham, oh saya bisa, masih ada kesempatan saya kuliah sampai saya kerja. Tuh. Terima kasih Kang Yudi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Bu Nurming, insya Allah nanti hari Sabtu kayaknya ada kajian Anisa ya. Saya diminta untuk mengambil beberapa tips parenting dari Al-Quran gitu. Ya, bukan ahli parenting juga, tapi panduan Al-Quran ya, panduan Al-Quran. Jadi saya itu berusaha untuk memahami segala sesuatu dari sudut pandang perspektif Al-Quran gitu. Mungkin hal itu juga ya yang banyak menolong saya sebenarnya. Banyak hal yang ditanyakan kepada saya yang saya bukan ahlinya, tapi saya mengambil sudut pandang Al-Quran gitu. Bagaimana kemudian Allah mengajari kita untuk menyikapi segala gelaran yang Allah berikan ya. Mau tadi persoalan rumah tangga, kan saya bukan konsultan rumah tangga. Kalau bisnis iya, kalau bisnis karena background saya itu kan dari bisnis, belajar secara formil di bidang itu, juga punya pengalaman usaha jatuh bangun yang banyak. Sehingga saya lebih fasih gitu ya. Nah, yang membedakan adalah ketika saya belakangan membaca Al-Quran, ternyata semua ilmu yang saya peroleh dari pengalaman bisnis dan pendidikan formil di bisnis itu korslet semua gitu. Korslet semua dikoreksi oleh Al-Quran gitu. Dikoreksi oleh Al-Quran. Jadi dulu saya juga bisnis misalkan tadi inginnya ya sudah aja lah tawakal ke Allah, yang penting kita bikin produk, sisanya orang mau beli berapa ya terserah orang gitu kan ya. Dulu saya berpikir begitu gitu ketika awal-awal belajar agama, padahal saya orang yang dilatih untuk berpikir bagaimana membangun sebuah produk, sebuah jasa yang pasti yang harus diciptakan itu adalah manfaatnya dulu ya. Ya, masalah harga nanti belakangan gitu. Yang jelas kalau kamu bikin produk atau kamu menyediakan jasa, apakah itu dibutuhkan dan bermanfaat nggak buat orang lain? Ada nggak kebutuhannya? Ada nggak needs-nya? Gitu kan ya. Jadi logikanya adalah di sana gitu. Dan kemudian apakah memang kita dimudahkan atau tidak di dalam menjawab kebutuhan orang lain tadi? Baru dari sana kita melakukan sebuah proses produksi lah dengan inovasi dan lain sebagainya hingga melahirkan sebuah kekaryaan yang bisa memenuhi syarat tadi, bermanfaat bagi orang lain, juga masuk akal secara ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Nah tapi kalau dulu saya mengandalkan satu-satunya satu-satunya jalan itu dengan kemampuan berusaha itu. Nah kalau sekarang enggak, ternyata rezeki mah tidak ada kaitannya dengan itu. Ya. Kalau saya gunakan ilmu yang Allah izinkan, yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya, tetap dengan mengandalkan Allah, dan ini adalah tata cara ikhtiar ya untuk menghadirkan produk yang terbaik lah dari sisi saya begitu ya. Dan produk yang baik itu harganya juga harus masuk akal. Kalau produknya baik, nggak masuk akal, ya orang juga nggak mau beli kan. Nah, tapi apakah dengan merancang itu yang menjadi jaminan rezeki? Enggak. Jadi rezekinya itu karena saya merancang itu sambil ya saya hanya bisa melakukan ini yang terbaiknya gitu. Nah, di situ Allah kasih macam-macam rezeki dari sumber yang lain. Nah, kembali ke pertanyaan Bu Nurming terkait persoalan anak yang tidak mau melanjutkan kuliah gitu ya Bu ya. Karena ya, hari ini berpikir untuk ingin bekerja dulu gitu. Ya saya pikir
belum tentu buruk ya. Belum tentu buruk gitu. Kalau dulu kita kan, mungkin kalau di generasi saya kan berpikirnya otomatis. Ya, sudah selesai sekolah langsung kuliah ya. Bahkan kalau yang saya lihat hari ini ya, karena mungkin banyak yang orang tuanya mampu di universitas negeri ambil S1, S2, S3, itu semata-mata dia melanjutkan itu karena orang tuanya mampu gitu. Nah, ketika saya mengajar di S2, saya melihat wah, ternyata agak berbeda ya perkembangannya ya. Ya, pengembangan dirinya itu karena mungkin terlalu cepat ya, tidak ada waktu untuk refleksi, untuk dia berpikir dia maunya apa, minatnya apa. Pokoknya setelah selesai sekolah langsung kuliah, setelah S1 langsung S2, setelah S2 langsung S3, setelah lulus S3 bingung mau ngapain. Gitu ya, Bu? Ya kan? Karena semua kesempatannya ada, kemudian dia hanya melihat bahwa social conformance, bahwa ya sudah tracknya sih gitu, pokoknya sekolah kalau mampu setinggi-tingginya, setelah itu nanti barulah membangun karir di bidang itu, belum tentu gitu. Nah, jadi kita harus melihat bahwa proses Ananda itu bisa jadi ada kebaikan di balik itu. Tapi memang harus diajak diskusi gitu kan ya. Kenapa gitu? Tidak mau melanjutkan kuliah, kenapa? Merasa senang dengan pekerjaan yang hari ini atau merasa harus kerja dulu sebelum kuliah, kenapa? Nah, itunya tuh. Ketika nanti why-nya, kenapa-kenapanya dia bisa jadi dia belum bisa jawab, tapi seminimalnya kita memberikan pertanyaan bantu untuk dia merenung ya, Bu. Ya. Nah, nanti setelah dia memikirkan, diajak musyawarah ya, kira-kira bisa nggak dia yang jawab? Kalau dia bilang ya, mah saya mau off dulu lah kuliah mungkin setahun 2 tahun, saya ingin explore dulu di bidang ini. Nah, di sana tuh kalau orang tuanya mengerti tentang perkembangan diri manusia, mungkin akan lebih mudah mensupportnya gitu, Bu Nurming. Jadi saya pikir kita nggak bisa tadi kan ayat berapa tadi yang dilihat ya di kamarnya? 17:21, Bang. Quran surat Al-Isra ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, gitu ya. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Nah, ini kaitannya dengan ayat ini apa yang Bu Nurming bisa pahami kenapa Ananda posting itu? Yang saya pahami dari ayatnya yang dia posting itu, Kang, artinya dia melihat kehidupan, bagaimana kehidupan seorang dosen, karena kan nantinya kalau awal-awalnya kan sekolah karena saya mau jadi dosen gitu, jadi mau S2. Akhirnya mungkin dalam perjalanan itu sehingga mau jadi apa yang penting kehidupan akhirat yang lebih baik lah dari dunia. Jadi berusaha mencari penghasilan begitu, dan penghasilannya itu kerja kan diberikan uang makan itu, Kang. Jadi uang makannya itu betul-betul digunakan untuk makan, bukan untuk yang lain. Kemudian transport itu uang bensin betul-betul dibelikan bensin. Kalau saya mengatakan ini ada kupon bensinnya Mama bisa dipakai, oh enggak, Mak, saya diberikan dari perusahaan ini dan saya harus belikan bensin gitu. Jadi saya melihat bahwa lebih ini kehidupan akhirat lebih baik dari itu, Kang. Ya, usia berapa Bu sekarang anaknya? Usia 23, Kang. 23 ya. Iya. Ya, masih berproses ya Bu Nurming ya. Jadi ya memang itu salah satu hal yang Allah amanahkan ke orang tua ya, mendampingi proses pertumbuhan anak.
Kita hanya bisa mengarahkan gitu ya, tapi tidak boleh memaksakan gitu. Nah, setiap anak akan berbeda. Nah, itu yang harus mengetahui memang orang tuanya harus mohon ke Allah ya, bagaimana cara mendampingi posisi anak hari ini gitu. Jadi apa namanya? Ya bukan hal yang buruk ya, justru bagus kan. Jadi Ananda ini sedang belajar hidup lurus gitu ya. Tapi kadang-kadang yang namanya hidup lurus itu tidak selurus yang dibayangkan. Gitu. Karena sigir tengah sih agama itu, Bu. Ya, tidak terlalu condong ke kanan, tidak terlalu condong ke kiri. Islam itu wasaton. Nah, tengah-tengah itu butuh balancing. Ya, seringkali ketika muda seseorang itu bercita-cita ingin menjadi orang yang baik, yang soleh, yang hanya berpikir akhirat, begitulah, gitu kan. Tapi juga ada yang sebaliknya inginnya berpikir maju, sukses, hanya duniawi gitu. Tapi kan pada akhirnya agama yang benar itu yang mempertemukan dua hal tadi, bisa melipat antara urusan dunia dan akhiratnya menjadi satu nafas ya. Dan itu rasanya kalau usia 2-3 masih eksplorasi gitu. Nah, ya sambil tawakal ke Allah, tanyakan, mungkin nanti kalau ada data yang lebih akurat, kita bisa sharing lagi, Bu Nurming. Jadi saya masih terbatas datanya untuk membantu gitu ya. Tapi kira-kira kalau misalkan, oh si anak itu ternyata dia berpikirnya begini, ini begini, dia memutuskan nggak mau sekolah dulu dalam rangka seperti ini. Nah, itu kalau ada data itu kita bisa ulas lagi nanti, Bu Nurming, insya Allah. Ya, Kang. Baik, sahabat-sahabat, alhamdulillah atas kehadirannya siang ini. Ya semoga kita semua Allah ajari ya, dengan takwa Allah yang akan ajari. Persoalan kehidupan itu akan banyak, tapi tentu tidak ada satupun yang menimpa seorang manusia kecuali ada kehendak Allah di balik itu ya. Baik itu kehendaknya menegur ataupun memberikan sebuah hikmah pembelajaran, mengkoreksi dan lain sebagainya, itu Allah yang maha bertindak gitu. Pengenalan terhadap Allah itu dari secara af'al, secara tindakan, ataupun secara asma dan sifat gitu ya. Nah, yang sebenarnya lebih banyak kita bahas di kajian ini itu af'alnya Allah. Bagaimana Allah kemudian bertindak, berbuat, tapi itu juga akan salah dibacanya ketika kita tidak memahami sifat dan asma-asmanya gitu. Jadi Al-Quran itu isinya adalah bercerita tentang Allah sebenarnya gitu ya. Bagaimana Allah memperlakukan umat ya, bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang beriman, bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang tadi tersesat ya, orang-orang yang senantiasa masih mencampur adukan amalan. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Al-Quran itu berbicara tentang kehendaknya Allah gitu, bagaimana Allah mengatur segala sesuatu. Nah, dalam kehidupan tidak ada satupun peristiwa yang terjadi ya tadi kecuali itu ada kehendak. Nah, ketika kita bisa membaca kehendak Allah dengan baik dan kita bertasbih mengikuti kehendak Allah, itu menjadi proses yang kemudian membersihkan kita dan mengangkat kita semakin mendekat kepada Allah. Semua kompleksitas kehidupan sebenarnya nggak kompleks-kompleks amat gitu. Cuman pola berpikir kita yang kompleks, yang seakan-akan semua harus diselesaikan sendiri. Padahal di Al-Quran itu tadi ya, ikutilah bacaannya gitu. Jika dibacakan kepadamu ayat-ayat Allah, maka hendaklah engkau mengikuti bacaannya. Tugas kita itu hanya mengikuti bacaan, ya, bertasbih, keluar dari semua gelar pengajaran yang Allah berikan dengan menggunakan tadi agama ini gitu. Nah, semoga kita dimudahkan untuk itu gitu. Jadi persoalannya bisa macam-macam, tapi kuncinya tidak banyak ya. Kuncinya ya
iman, amal soleh, sabar, takwa, ridho, ikhlas. Ya, itu aja sih sebenarnya ya. Dalam setiap konteks kita harus bisa memaknainya gitu. Alhamdulillah sahabat-sahabat, terima kasih banyak. Kita akhiri kajian siang ini. Hal-hal yang kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang tidak puas atau masih bingung, itu mohon ditindaklanjuti di grup agar kita bisa kupas tuntas. Harapannya kalau ada satu persoalan yang belum clear betul, kejar. Ya, jadi jangan setahun, 2 tahun, 3 tahun ngaji, tapi pertanyaan itu lagi. Jadi kita harus menuntaskan semua kebingungan ya satu-satu, tapi ketika beberapa hal kita sudah bisa melihat prinsipnya, prinsip itu bisa diaplikasikan dalam semua problem yang lain. Ya. Semoga kita orang-orang yang butuh ya petunjuk dan bimbingan Allah ya, dan semoga Allah berikan kita tadi ya jalan keluar ya, dengan ketakwaan kita berusaha menyikapi semua persoalan menggunakan kalimat Allah yang ada di Al-Quran. Kita sama-sama akhiri kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah, dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.